Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sohib EDC TV. Siang ini saya sudah bersama dengan dokter-dokter yang begitu spesial. Ini dah sosok-sosok yang menginspirasi. Kenapa menginspirasi? Kita cari tahu bareng-bareng. Kita saat ini di studio EDC TV sudah bersama dengan Dr. Wahyu dan Dr. Budi Nurtini. Beliau adalah surveyor, begitu ya dok? Ya. Betul ya dok? Ya, barangkali salah nanti saya boleh diratal sedikit. Beliau ini adalah surveyor yang dimana teman-teman dari banyak tenaga kesehatan baik dari puskesmas, klinik, rumah sakit akhir-akhir ini bulan-bulan ini begitu disibukkan dengan yang namanya akreditasi. Ini sebelum langkah ke sana, saya mau menyapa dulu ini. Bagaimana kabarnya ya Dokter Wahyu? Baik, alhamdulillah, sehat luar biasa. Salamnya kalau akreditasi gimana sih dok? Biasanya biar untuk membakar semangatnya teman-teman di LMM ini. Oh ini salamnya. Lembaga mitra besar. Oke. Kan selalu lembaga mitra besar. Oke. Itu yang bikin semangat ya. Oke. Karena teman-teman kebetulan beliau ini dari lembaga Mitra Nusa. LMM nomor 10. Oke. Ini adalah lembaga yang sudah menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan survei akreditasi gitu ya, atau gimana monggo jelaskan? Ya. Lembaga Mitra Nusa merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Di Indonesia ada 13 lembaga. Jadi sudah ada surat ya Bu dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa lembaga Mitra Nusa menjadi salah satu bagian untuk membantu proses survei akreditasi yang teman-teman klinik dan puskesmas untuk meraih sertifikat itu, salah satunya melalui lembaga. Nanti kemudian dari lembaga menunjuk surveyor untuk berangkat seperti yang sekarang ini terjadi di klinik utama ya, Mojo Agung. Dari situ kemudian kami diminta untuk menulis fakta-fakta yang ada di klinik mata, kemudian kita membuat laporan ke lembaga. Nanti dari lembaga ada yang memverifikasi, setelah itu dikirimlah ke Kementerian Kesehatan. Nah dari Kementerian Kesehatan nanti akan menerbitkan sertifikat. Ini tadi. Kalau menurut Dokter Budi, secara singkat atau secara paling mudah dipahami oleh masyarakat, apa sih manfaat dan tujuan akreditasi ini bagi lembaga kesehatan, mungkin begitu ya? Sebetulnya manfaatnya itu sangat luar biasa ya, bisa dinikmati nantinya tidak hanya dari sisi vaskes itu sendiri, tapi bisa oleh masyarakat, termasuk di sini karena kita tuntutannya adalah bagaimana mendapatkan standarisasi layanan yang bermutu. Itu semua sudah diatur sedemikian rupa oleh kementerian, sudah diterbitkan suatu peraturan-peraturan atau regulasi bagaimana mengatur standar akreditasi, mengatur instrumen akreditasi sesuai keperuntukannya. Jadi kami kan di FKTP ya, FKTP itu bisa puskesmas, bisa klinik, bisa kemudian UTD ya, transfusi darah, dan yang satunya lagi laboratorium. Jadi itu semua sudah tertata sedemikian rupa. Jadi kami sebagai surveyor juga nantinya akan bekerja sesuai dengan aturan main yang sudah ditentukan. Tapi memang sudah lembaga survei ini ada di bawah Kementerian Kesehatan betul? Hubungannya dengan Kementerian Kesehatan, kita ini lembaga independen. Ya. Jadi awalnya Kementerian Kesehatan membuka peluang kepada lembaga dalam hal ini PT Mitra Nusa, salah satunya ini mengajukan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah kemudian dari situ Kementerian Kesehatan akan melihat berkas-berkas semuanya itu dari 13 lembaga, kemudian ditunjuklah 13 lembaga itu sebagai lembaga independen yang melakukan tugasnya melakukan survei kepada, tadi disampaikan sama Dr. Budi, ada klinik, ada puskesmas, ada UTD ya. Kemudian ada kesehatan laboratorium. Jadi tugasnya hanya melakukan penilaian sesuai dengan standar dan
instrumen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oh, berarti kalau boleh dibilang misalnya ada klinik gitu seperti klinik mata ITC atau klinik lainnya, kalau sudah dinyatakan terakreditasi atau ada lain, berarti sudah bisa dijamin misal tempat itu atau fasilitas itu sudah terstandar gitu dengan baik gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga lebih terpercaya di masyarakat, apakah kurang lebih seperti itu gitu Pak? Gini, ada 4 kriteria ya. Itu kan terakreditasi dasar, madya, utama, dan paripurna. Nah, di situ kalau untuk klinik ini ada bab 1 ya terkait dengan tata kelola klinik, kemudian bab 2 terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, bab 3 terkait dengan upaya kesehatan perseorangan dan pekerja. Dan itu sudah ketentuan kalau terakreditasi paripurna ya minimal semuanya harus nilainya 80. Paripurna yang terbaik berarti ya? Iya, yang tertinggi. Seperti sekolah ya mungkinnya terakreditasinya kan AB. Kalau sekolah ABC. Iya. Nah, jadi kalau kita paling rendah adalah dasar, madya, kemudian utama, paripurna. Jadi kalau paripurna ini semuanya ya pelayanan harusnya ya paripurna dan standarnya sudah standar paling tinggi. Oh, gitu ya. Tapi kalau klinik cuma 3 Bu. Cuma 3 kalau klinik, ya, tapi kalau puskesmas 4. Kalau klinik ada 3, ya. Paripurna, utama, dan madya. Oh, berarti misal nih, ya amin ya misalnya kalau vaskes dari klinik mata EDC misalnya ya, ini kan EDC TV kan bersama dengan teman-teman klinik mata EDC misalnya paripurna gitu, itu boleh nggak disosialisasikan ke masyarakat? Oh, kita sudah paripurna nih Pak, sudah gitu bisa nggak? Sehingga masyarakat lebih merasa wah terjamin atau nyaman gitu berada di sekitar kami gitu, gimana dokter? Boleh pasang banner besar-besar iya. boleh. Ada tulisan penanda sudah terakreditasi, tapi tulisannya harus lebih kecil dari nama kliniknya. Ya. Boleh kok, nggak apa-apa. Sama seperti sekolah, iya, ya kan? Iya. Kan pasti mereka bangga dengan akreditasi. Iya. Ya kita maksudnya teman-teman pasti akan bangga gitu ya ketika tempatnya terakreditasi gitu kan, menjadi jaminan juga kepada masyarakat sehingga pelayanan lebih maksimal gitu. Iya. Nanti masyarakat akan lebih tahu ya, dia akan mencari. Ya. Kayak sekolah itu kan nyari yang A kan begitu kan? Yang kelasnya bagus gitu. Apalagi kan zaman sekarang kan maklum netizen ini kan lebih kritis ya. Tahu-tahu ngetik di Google padahal ya kliniknya mungkin seluas apa gitu terlihat bagus, hanya satu pojok pas disepil yang apa enggak beneran diupload kan sering gitu kan juga ya. Ya jadi apa namanya ini merupakan upaya begitu ya dari pemerintahan, dari kemudian kementerian untuk menstandarkan pelayanan kepada masyarakat. Iya, jadi dari ujung barat sampai ujung timur sudah ditetapkan, sudah ada ketentuan ini lo standarnya ini lo instrumen yang harus dipenuhi begitu. Biasanya kesulitannya apa ini dok? Kalau misalnya yang sering ditemukan dari dokter Budi dulu, kalau ketemu vaskes yang sulit biasanya di mana sih kalau kita bicara ngomong kalau secara pengalaman gitu Pak, dokter Budi dulu? Sebenarnya akreditasi ini sesuatu yang menarik ya, kalau menurut sudut pandang saya. Iya. Tapi sudut pandang ini saya juga berharap sih sebetulnya teman-teman yang di vaskes juga mempunyai sudut pandang yang sama. Karena kadang-kadang kita kalau melakukan survei, ada teman-teman yang merasa berat sekali dengan akreditasi itu sangat disayangkan betul. Iya. Gitu ya. Sebenarnya ini kan kita dalam rangka menata agar bagaimana agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ini menjadi sesuatu yang bermutu. Nah, berangkat dari situ mesti ada rambu-rambu yang harus dilalui. Nah, sudah diciptakan yang namanya standar dan instrumen. Ya insya Allah kalau memang itu dijalani dengan benar, mestinya akan menjadi benar-benar pelayanan yang bermutu begitu. Tapi yang saya kadang-kadang sedih ya, aduh kok menjadi beban ya akreditasi. Nah, sayang Pak. Jadi semuanya kita kembalikan ya kepada masing-masing. Kita kerja kan kepinginnya bener ya. Kepingin aman,
nyaman, ya. Ya, betul. Jadi Selamat tidak ada semua. betul, nah, jadi dari sisi hukum aman. betul. Itu menjadi renungan kita bersama yang ayo flashback kita selama ini kita sudah bekerja seperti apa dan yang seharusnya itu ya ini ditunjukkan dengan seperti ini untuk melindungi kita sebenarnya. Ya itu kadang-kadang kayak masih sok-sok gerudel itu yang susah sedih gitu rasanya. Tapi Karena kalau kita mungkin belum paham betul. gitu ya, belum paham Tapi kalau tujuannya. kita waktu turun gitu survei lihat teman-teman pada semangat luar biasa, bagaimana dia bisa untuk apa ya, semua kan berproses ya, nggak mungkin semuanya jadi baik Langsung ujuk-ujuk itu kan nggak baik, mungkin. mungkin. Seneng gitu rasanya di sini. Meskipun mungkin hasilnya kurang memuaskan, tapi kalau lihat effortnya teman-teman sangat semangat itu kan. Jadi itu memang Wah, modal iya, utama iya. itu semangat dulu, harus kompak, solid ya. Jadi pada rel yang bener itu ya memang itu tujuan kita, intinya jadi baik ya semuanya. Iya. Iya. Kalau dari Dr. Bayu mungkin ada tips, ini mungkin bagi teman-teman ya, terutama mungkin klinik-klinik swasta yang belum pernah berhadapan langsung dengan akreditasi itu harusnya seperti apa supaya akreditasi ini bisa dilalui dengan menyenangkan gitu. Ya, ya harus dilaksanakan menjadi budaya. Ya. Jadi berbuat yang benar ya dan sesuai dengan rel yang telah ditentukan itu sudah dimulai dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016 ya. 2014 itu sudah mulai uji coba. Uji coba. Iya. Tahun 2000. Kami angkatan panjenengan saya 17. 17 ya, saya 15 ya. Nah, jadi sudah dimulai rumah sakit lebih dahulu, kemudian setelah itu puskesmas. Nah, dari situ saya sendiri sebagai pelaku, sebelum saya jadi surveyor, saya menangis melihat petunjuk. Ini kan sebagai petunjuk ya. Sebelumnya kita tidak ada petunjuk seperti ini. Nah, saya membanyak kenapa sih kok petunjuk ini baru keluar pada saat tahun 2000 saya di akreditasi awal tahun 2016. Kemudian setelah itu kita sedih kalau ini hanya sebagai acara kelengkapan saja. Kadang-kadang setelah Formalitas selesai gitu aja ya. formalitas. Nah itu yang membuat saya sendiri selaku pelaku mungkin membawa semuanya untuk berjalan di rel ini juga tidak mudah karena menyangkut perilaku. Nah, padahal survei yang sesungguhnya itu adalah masyarakat yang bisa menilai. Ini katanya terakreditasi paripurna, kok pelayanannya seperti ini. Nah, jadi itulah hakikat gitu ya. Kalau menurut kami hakikat rohnya itu ada di perubahan perilaku. Sebelumnya tidak diatur sesuai dengan yang rel tadi. Setelah ini kita tahu ini loh yang benar. Nah, ayo bersama-sama. Nah, kalau misalnya ini tidak dipahami, esensinya juga tidak secara hikmat kita melihat ini bahwa sesuatu yang baik ya dan benar, kita diselamatkan pada saat kita bekerja harus begini gitu kan. Nah ini dengan sendirinya kalau kita sadar ya bahwa kita semua ada petunjuk dalam hal ini di kehidupan manapun dalam beragama, ataupun kan kita di agama Islam contohnya ada Al-Quran, itu kan sebagai petunjuk yang kita pada pedoman pada saat kita pulang nanti. Kalau bekerja ya ini gitu loh, ini petunjuknya gitu loh. Jadi ya harapan kami ayolah gitu ya, kalau semuanya beban ini kan jangan ditaruh aja beban itu, dilaksanakan saja lah, dilaksanakan dan dengan bahagia. Nanti pada saat pre itu sudah persiapan alat-alat yang mungkin awal seperti yang di klinik ini kan masih baru akreditasi awal. Tentunya memang perlu waktu untuk pembelajaran, pemahaman dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat ini sudah jadi dan semuanya sudah mulai dari regulasi, kemudian SOP ya, dokumen-dokumen yang lain yang sekarang sudah kita lihat dan kita selaku surveyor juga melakukan pembinaan di dalamnya. Ayo kita lakukan saja. Nah, nanti pada saat array nanti akan kelihatan apapun itu, masyarakat pasti nanti bisa melihat ya bahwa tingkat kepuasannya dan kemudian yang lain-lain ini sesuai dengan apa-apa yang teman-teman sepakati di
di elemen-elemen yang tadi kan dari pihak manajemen. Kalau di kami sebagai surveyor tata kelola sumber daya UKM ya, kalau Puskes kan ada UKM. Nah, sumber daya di sini sudah diatur di situ di bab 1 itu, mulai dari sumber daya bagaimana mengatur pengorganisasian, bagaimana mengatur sumber daya manusianya, bagaimana mengatur terkait dengan sarana prasarananya, manajemen fasilitas dan kesehatannya, keselamatannya, kemudian bagaimana apabila dari sisi klinik itu tidak bisa melaksanakan sendiri MOU-nya, nah ini udah diatur. Nah semuanya ini tidak hanya sekedar kita melengkapi saja kan, pastinya itu nanti akan dilaksanakan. Nah kemudian yang kedua, peningkatan mutu, gimana sih ditingkatkan mutunya ini dan keselamatan pasien, di situ sudah diatur. Bagaimana kalau ada insiden keselamatan pasien, bagaimana sasaran keselamatan pasien, bagaimana nanti terkait dengan pencegahan dan penanggulangan infeksi, kemudian bagaimana terkait dengan peningkatan mutu yang ada di klinik tersebut. Nah ini semua akan terjawab gitu loh. Ini bukan sekedar angan-angan kayak teori. Nah jadi harus dilaksanakan. Dan itu juga dengan Dr. Budi terkait dengan bagaimana upaya untuk tata kelola pelayanan. Nah ini semua sudah diatur gitu. Kita tinggal melaksanakan saja. Itu hal yang baik dan benar ya saya kira tadi ketika teman-teman bisa lihat kualitas itu kan yang selamat ya tidak hanya pasien juga ya, pasien selamat, memberi pelayanan juga selamat, menekan resiko supaya tidak hal seperti itu kan memang ya sewajarnya, memang seharusnya dilaksanakan gitu ya. Oke, sangat menarik sekali. Memang kalau dipikir stres pasti stres duluan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita berangkat dengan hati yang bahagia, menyenangkan, ikhlas gitu, mungkin ya semua pasti oke, baik-baik saja ternyata. Makanya saya mesti haru ya. Senang melihat perjuangan dan sayang kalau ini tidak dilanjutkan itu sebagai budaya. Itu yang membuat saya mudah-mudahan gitu apa yang teman-teman sudah berjibaku ya untuk mempersiapkan ya Dok, karena awal kan pastinya dia akan menyusul semuanya itu dari pembelajaran. Jadi satu lagi mungkin terakhir ini dari Dr. Budi dan Dr. Sal bisa pengalaman yang kalau mungkin saya tidak tanya pengalaman yang tidak menyenangkan, pasti banyak yang terbebani apalagi yang belum tahu tujuannya apa. Tapi pengalaman yang paling menyenangkan atau paling puas gitu, kita kira-kira pas kapan atau bisa diceritakan pengalaman? Untuk satu aja yang paling berkesan itu Dr. Budi. Saya dari mulai tahun 2015 ya sampai sekarang, dan terjeda saat COVID karena memang tidak ada kegiatan survei ya. Memang waktu itu karena situasi kondisi ya. Banyak hal yang kita temukan di ini Indonesia memang luar biasa. Sampai situ itu ada semua. Ada semua. Apa aja ini Dokter? Wah, macam-macam ya. Jadi sangat heterogen sekali memang keberadaan Puskes yang ada di Indonesia ya, khususnya di FKTP. Dan saya merasa bangga dan senang sekali, terutama ya ini ya, kalau ditugaskan di daerah yang agak dalam terpencil gitu ya, tapi punya efek yang luar biasa. Itu mestinya suatu tantangan bagi daerah di mana kan terpencil cukup nyaman tapi tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu adalah tantangan yang luar biasa. Jadi saya sampai kadang-kadang terharu, sudah situasi kondisi seperti ini ternyata juga masih ada mutiara di sana. Nah, itulah. Ketika menemukan itu pasti rasanya senang. Iya. Terus kemudian langsung wah, pada negerinya itu langsung harus berusaha lebih baik lagi. Malu dong sama yang tapi ternyata memang ada yang seperti itu walaupun di pedalaman sekalipun. Dari Purwayu hampir sama ya, karena kita dulu untuk surveinya kan dari Sabang sampai Merauke ya. Dari NTT, Papua, Kalimantan. Sebelum COVID dulu memang jangkauannya sampai sebelum diserahkan di 13 lembaga. Waktu itu kan kalau sekarang sudah regional. Ya, dulu kan cuma satu dari kementerian. Jadi tugas kemanapun kita harus jalankan, dan itu memang
apa ya, sekarangnya jadi kenangan yang indah gitu ya, bahwa kita tetap harus bersyukur ya, apalagi kita di sekarang ini di Jombang lah ya, Jawa. Di sana memang apa namanya, itu tadi Indonesia Raya memang mutiara-mutiara ada di mana, potensinya sangat luar biasa dan memang kaya raya ya, dan beragam juga budayanya. Pemerintah, Kementerian Kesehatan best memang ya, jadi kepingin semuanya terstandar. Ya, jadi ini cita-cita semua pada negeri lah ya, bagaimana ayo kita bersama-sama mengangkat derajat kesehatan masyarakat ya, melalui salah satunya adalah elemen-elemen yang ada di akreditasi. Karena di situ saya agak nyimpang dikit, untuk Puskesmas ada program prioritas nasional yang dititipkan di elemen pengadaan akreditasi, sehingga ada PISPK juga di sana. Jadi bagaimana caranya kita menyehatkan semua ya, dengan bertanggung jawab wilayah. Ini mudah-mudahan segera tercapai ya. Jadi ini sangat mulia, dan klinik menjadi salah satu juga yang bertanggung jawab di sini. Tadi kami sampaikan, apalagi klinik mata punya salah satu tugas juga, bagaimana caranya menyehatkan masyarakat dari sisi mata. Iya, iya. Kita berjuang dengan bagiannya masing-masing. Benar. Iya, mata. Ya, dari tadi saya ditanya, bagaimana suka duka Anda di Sumber? Yes, mungkin kalau teman-teman enggak perlu diucapkan teman dengan air mata yang bercucuran. Ini teman-teman perlu sedikit tahu kenapa kok ini tadi ada Dokter Wahyu dan Dokter Budi, karena memang di salah satu cabang klinik mata EDC, tepatnya di klinik mata EDC Monjagung, dan itu telah selesai kegiatan akreditasi gitu. Jadi kita juga teman-teman, saya betul-betul menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman berusaha melengkapi dokumen, menjadikan itu sebagai suatu kebudayaan gitu ya. Terus kemudian bagaimana ngeredeknya waktu pertama kali berkenalan dengan surveyor gitu, tapi kemudian ditutup dengan sangat manis seperti ketemu ibundanya sendiri. Itu merupakan kemasan yang sangat menyentuh sekali begitu, dan pasti saya yakin ini akan diingat oleh teman-teman seumur hidup. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman klinik mata EDC Monjagung dan semua klinik mata EDC manajemen menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ini betulan, karena memang bagaimana rasa itu tadi betul-betul nampak dan muncul dan dirasakan bersama oleh teman-teman. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ini dari tadi menahan air mata supaya tidak jatuh terus kan apa? Karena semua kita lakukan dari hati. Terima kasih betulan. Ketika teman-teman menangis itu adalah jawaban berarti mengerjakannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itulah teman-teman, karena ini waktunya terbatas, EDC TV mendapatkan waktu yang terbatas dan singkat sebelum beliau melanjutkan kegiatan selanjutnya gitu. Satu terakhir, karena Dokter Wahyu ini dari Banyuwangi dan Dokter Putih dari Nganjuk, ada satu pantun ini buat sahabat EDC TV semua. Jalan-jalan ke Banyuwangi, pulangnya jangan lupa mampir ke Nganjuk. Jangan lupa subscribe EDC TV. Wow, oke. Biar semangat dan tidak ngantuk. Terima kasih. Mungkin ada salam ini dari Lipa Mitra Nusa. Monggo silakan. Apa salam? Atau disampaikan untuk Bapak Direktur, teman-teman mitra. Salam mitra. Salam kita mitra. Iya. Memang kita mitra. Bagaimana kita sebagai memotivasi ya, kemudian dengan integritas yang tinggi. Mudah-mudahan pelanggan kita puas dan kita siap untuk dikontak ya, untuk dilakukan konsultasi ya, melakukan konsultasi di konsultasi kita siap 24 jam terkait dengan akreditasi. Kita bangga dengan akreditasi. Oke. Bangga dengan LSM. Salam LSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.